bawa HPT, sehingga kita memang ngaji pakai HPT, ya kita baca teks Arabnya biar kita baca. Bahkan saya punya teks Arab yang masih asli, jadi itu kan sudah ada terjemahnya ya. Jadi saya punya yang masih asli, masih murni bahasa Arab, belum ada terjemah. Itu bisa untuk belajar bahasa Arabnya, belajar menerjemahkan, plus belajar memahami. Coba dibuka halaman pertama persis sekali di dalam daftar isi itu Pak. Nah, dalam daftar isi, dalam daftar isi sebelahnya ada Al-Qur'annya tidak itu? Ada. Surat apa itu? Surat Nur. Surat An-Nur. Ya. Inilah yang bawa Al-Qur'an, coba dibuka surat An-Nur. Kita kaji Al-Quran hadis ini. HPT itu memang Quran hadis. Jangan dikira ya, tidak ada Quran hadisnya. Nah, coba yang bawa Al-Quran dibuka surat An-Nur. Kita kaji dulu surat An-Nur ini untuk mengawali kita membuka pertama kali di HPT, itu sudah ada dalilnya dari Al-Quran. Surat An-Nur di situ dicantumkan ayat 51 ya. Tapi kita langsung lihat Al-Qur'annya. Coba kita lihat dari ayat 48 sampai 51. Nanti Bapak kasih catatan Pak di HPT-nya. Itu untuk mengkaji lebih dalam tentang ayat itu dari ayat 48 sampai 51. Nanti dikasih catatan saja di halaman HPT-nya. Jadi ayat 48 sampai 51. Mari kita perhatikan, saya membacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza du'u ilallahi wa rasulihi. Wa idza, dan apabila du'u, diserulah ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya ya Rasul menghukumi bainahum, di antara mereka, idza, tiba-tiba, farikun, ada segolongan, minhum, dari mereka, mu'ridun, berpaling. Jadi ayat 48 ini mengatakan ketika orang-orang itu diajak supaya kembali kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya supaya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan lupa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang melandaskan dalil-dalil hukumnya itu kepada Quran hadis. Ini sudah jelas bahwa ketika orang-orang diajak untuk kembali kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, dan supaya menghukumi di antara mereka, tiba-tiba farikun, ada segolongan, minhum, dari mereka, mu'ridun, yang berpaling. Jadi ada yang gak suka dengan Quran hadis itu, berpaling. Ya, Muhammadiyah itu ajarannya Quran hadis, gak suka. Mereka berpaling, gak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, yang itu bagian dari Muhammadiyah itu. Kemudian ayat 49-nya, wa iyakul lahumul haqqu, dan jika adalah mereka al-haqqu, dalam kebenaran, ya'tu ilaihi mud'inin, mereka datang kepada Nabi mud'inin, dengan penuh kepatuhan. Ini kalau dilihat dalam sebab nuzul ayat ini, An-Nur ayat 48 dan 49 begini. Ini sebetulnya ciri orang munafik. Orang munafik ini begini. Ketika terjadi perselisihan si A dan si B, umpamanya munafik itu si A. Ketika si munafik ini berselisih paham, berselisih pendapat tentang suatu hukum atau suatu perkara, ketika dia benar, apa yang dia pahami itu benar, dia pura-pura mengadukan kepada Nabi. Yuk kita ajukan kepada Nabi, bagaimana menurut keputusan Nabi. Tapi dia feelingnya sudah yakin kalau dia itu benar. Lalu mengajaklah kepada Nabi. Dan Nabi otomatis memutuskan pendapatmu yang benar. Dia senang, dia membanggakan diri. Ya, nah
Itu ayat 49-nya. Wa iyyakullahumul haqqu, kalau mereka dalam posisi benar, ya'tu ilaihi, mereka datang kepada Nabi mud'inin, dengan penuh kepatuhan. Jadi kira-kira dia itu merasa benar, pura-pura, ayo kita adukan saja kepada Nabi, di hadapan Nabi langsung. Dan Nabi memutuskan hukum itu umpamanya yang A, yang benar, dia berbangga hati, dia senang sekali karena merasa pendapat dialah yang paling benar, buktinya dibenarkan oleh Nabi. Tapi juga sekaligus di situ ada keinginan untuk memuaskan nafsu, mengejek kepada si B. Oh, kamu tidak benar toh, buktinya. Tetapi sebaliknya, ketika pendapatnya dia itu keliru, diajak untuk menghadap Nabi, tidak mau. Saya tidak mau menghadap Nabi. Itulah kita tanyakan kepada Ustadz Anu saja. Kita tanyakan kepada si Fulan saja. Karena dia sudah punya ya pandangan sebetulnya kalau diadukan kepada Nabi mesti keliru. Dia tidak ingin dipermalukan di hadapan Nabi. Pendapatmu keliru, yang betul adalah si B, begitu. Itu orang munafik. Ya. Nah, itu pada ayat 48. Jadi wa idza ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dia berpaling ketika diajak, yuk kita adukan kepada Nabi. Berselisih paham. Katanya harus mitoni, yang satu enggak usah, yang satu wajib. Yuk kita adukan saja kepada Nabi. Karena dia ngerti salah, dia tidak berani. Dia tidak mau, tidak usah kemana kepada anu saja, Ustaz anu saja. Karena kalau di hadapan Nabi, mesti pendapat dia akan dikatakan salah, keliru. Dia mu'ridun, berpaling itu. Ya, itu contoh orang munafik. Nah, di dalam HTT dikuatkan ayat ke-51 yang ditampilkannya. Tapi ini sebetulnya satu rangkaian. Ya. Ayat 50-nya, afi qulubihim maradun amirtabu ayyakhafuna ayyahifallahu alim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun. Nah, sekarang ayat 51-nya. Innama kana qaulal mu'minina. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin idza du'u ila Allahi, apabila mereka itu diajak kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Iya, orang-orang mukmin itu, kalau kita menjadi seorang mukmin, kalau kita diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, atau kembali kepada Al-Quran dan hadis, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi suatu perkara di antara mereka, ayyaqulu, hendaklah berkata, sami'na wa ata'na. Nah itu kalimatnya. Jadi kalau kita diajak untuk kembali kepada Quran hadis, maka kita berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis. Wa ata'na, dan kami pun akan mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis. Wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka-mereka itulah yang sami'na, mendengar Al-Quran dan hadis. Wa ata'na, dan taat kepada Al-Quran dan hadis. Itu orang-orang yang muflih. Itu orang-orang yang beruntung. Coba, apa tidak jelas? Baru membuka HPT saja, itu sudah dicantumkan Al-Quran. Jadi keliru orang-orang yang mengkritik Muhammadiyah itu hanya berpegang HPT, tidak Quran hadis. Dalam HPT itu dicantumkannya Quran juga, dalam HPT itu juga dicantumkannya hadis. Ya. Dan kalau mengatakan keliru Muhammadiyah tidak berpedoman pada Quran hadis, lihat saja dalam rumusan-rumusan tarjih, ya, dalam file-filenya itu kan tidak akan bisa dibohongi. Ya. Ini contoh nih, ini kan ada ini, manhaj tarjih, ya. Manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, ini keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-25. Ini ada panduannya, jadi jelas bisa dicek, dibuktikan. Kalau ada yang tidak berpedoman kepada Quran dan hadis, itu orang mengatakan oknum orang Muhammadiyah, tapi Muhammadiyahnya secara kelembagaan jelas aturannya Quran dan hadis, begitu. Ya.
Nah ini, yang pertama ya, di lembaran pertama sekali itu dicantumkan ayat Al-Quran surat An-Nur 51. Nah, coba kita perhatikan lagi di surat An-Nur 51 dalam HPT. Ada kalimat sami'na wa ata'na. Ini saya koreksi ya. Kalimat sami'na wa ata'na itu seringkali dibaca ketika kita mau sholat. Ketika si imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah ay min iqamatis shalah. Lalu si makmum menjawab sami'na wa ata'na. Pertanyaannya, apa betul kalau si imam membaca itu makmum wajib membaca sami'na wa ata'na? Dari mana itu dasarnya? Dari mana hadisnya? Qur'annya memang ada sami'na wa ata'na, tapi konteksnya bukan begitu. Ya. Tarasu wa tadilu, lalu makmum serentak sami'na wa ata'na. Tahu tidak apa terjemahnya yang dikatakan oleh imam itu? Kalau imam ada perintahnya. Seorang imam ini bapak-bapak siapa saja, kalau mau jadi imam itu dalam hadisnya tidak boleh untuk takbir langsung memimpin sholat sebelum melihat atau mengkondisikan si makmum. Dalam bahasa Arab, karena Nabi orang Arab, tentu kan Nabi mengatakan pakai teksnya teks Arab. Teks Arabnya begini. Sawu sufufakum, rapatkan, luruskan saf-saf kalian. Rapat, lurus. Tolong sebelah sana, maju. Pinggir, geser, sana, maju. Nah, itu. Kalau dibahasakan bahasa kita begitu. Kan ini kan bahasa Arab. Sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena rapat dan lurusnya saf-saf kalian itu bagian dari kesempurnaan salat. Coba, saya pernah ngecek tata cara salatnya. Kalau bapak-bapak suruh ngecek salat berjamaah mesti paham. Lalu santri kan praktek salat. Beres mas, beres. Tahu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Lalu santri menjawab sami'na wa ata'na. Tapi tidak rubah. Sapnya tetap saja. Tidak rapat. Ya, yang bengkok tetap bengkok, tapi mulutnya menjawab sami'na wa ata'na. Itu kalau praktek sholat, saya pakai gini, pakai kayu. Nih. Jadi pakai kayu diselangi begini. Rapat sholat itu, ini kan bahu dengan bahu itu nempel, atau kaki dengan kaki nempel, itu indikatornya, indikator rapat kan. Itu Nabi mengatakan sawu sufufakum, luruskan, rapatkan. Coba Bapak jemaah sekalian pernah melihat pemandangan sholat beberapa teman-teman ya salafi itu, kalau sholatnya kan hangat itu karena rapat memang begitu. Itu praktekan atau taati. Itu kan perintah hadis, taati. Jangan mulut mengatakan sami'na wa ata'na, tapi tidak rapat-rapat. Rapat kok nggih, katanya nggih kok enggak rapat-rapat. Suruh maju kok nggih terus. Itu namanya ndak dong dengan kalimat bahasa Arab. Ya. Jadi kalau imam boleh mengatakan kalimat itu, sawu sufufakum fa inna tasfufu min tamamis shalah. Baina taswiyata sufufu min tamamis shalah. Kalau imam boleh mengatakan kalimat itu. Tapi kalimat itu bukan kalimat seremonial yang harus dibaca oleh imam. Dan baca itu juga tidak apa-apa. Tidak harus dibaca, tidak apa-apa. Yang penting imam itu menghadap dulu ke makmum, lalu melihat dulu sudah rapat belum. Mas, maju. Rapat. Nah, begitu saja cukup. Kalau dianggap sudah cukup, rapat, rapi, barulah imam menghadap kiblat, lalu takbir Allahu Akbar. Nah, ini. Jadi sami'na wa ata'na, benar. Ini salah satu ayat yang ditampilkan dalam HPT, dan ini salah satu tanda kutip menjadi bagian dari
budaya orang Muhammadiyah ketika sholat sami'na wa ata'na. Coba kalau lihat teman-teman NU di masjidnya ada baca gini enggak? Enggak itu. Sufufakum sami'na wa ata'na, enggak juga. Jadi menjadi satu budaya. Spiritnya bagus. Karena kita ingin sami'na wa ata'na, tetapi persoalannya enggak paham bahasa. Suruh rapat tetap enggak mau rapat. Jadi koreksi saya, di dalam praktek sholat, ya, imam itu alangkah lebih baiknya berbahasalah dengan bahasa kaumnya yang dimengerti oleh kaumnya. Dah pakai bahasa saja, rapatkan, luruskan, gitu. Tidak usah pakai kalimat sawu suku vakum lagi, tidak apa-apa, tidak persoalan. Supaya makmum juga malah keliru daripada pakai bahasa Arab lalu dikira harus dijawab sami'na wa ata'na, ternyata tidak paham-paham. Nah ini kalimat sami'na wa ata'na ada dalam Al-Quran. Cuma sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya nanti ini pengantar saja dan pembuka ya, itu karena baru pertama nanti mungkin disiasati jemputnya jam berapa sehingga mulainya bisa agak nggak terlalu malam. Untuk daftar isi, coba dilihat daftar isinya. Kalau jemaah sekalian melihat daftar isinya, coba ada kitab iman, ini kitab tauhid, bab tauhid, bab toharoh, tata cara mandi, tayamum, itu semuanya ada. Dan hadis-hadisnya jelas dicantumkan. Bab sholat jamaah, sholat Jumat, bab zakat, puasa, haji, jenazah. Nah ini jenazah, coba kapan-kapan kan nanti ketemu bahas bab jenazah sampai tuntas. Apakah ada hadisnya praktek penyelenggaraan jenazah yang berlaku di sebagian masyarakat? Kok memandikannya begitu ya? Kok mengkafaninya begitu ya? Kok setelah dikuburkan ada acara lagi ya? Ada enggak dalam HPT-nya? Enggak ada. Hadis-hadisnya enggak akan ketemu. Tapi kan dia juga orang Muhammadiyah lah ya. Dia Muhammadiyah tapi enggak ngaji HPT. Kira-kira begitu. Karena kalau ngaji HPT, itu jelas ada bab janais. Bab tentang jenazah. Enggak ada dalam kitab ini yang menjadi panduan di Muhammadiyah pun. Muhammadiyah tidak menuntunkan ada acara lagi setelah menguburkan, itu tidak ada. Ya, nah, jadi ini untuk saya kira memperkokoh ya, ideologi Muhammadiyah itu HPT sendiri saja kan belum dibaca. Padahal dalam HPT jelas tidak ada tuntunannya. Ya. Kemudian bab wakaf, bab masalah 5, bab beberapa masalah. Nah, beberapa masalah itu saya kira menarik itu. Bagaimana hukumnya gambar? Beberapa teman-teman aktivis Islam ada yang mengatakan gambar itu haram hukumnya. Terjadilah diskusi perdebatan, gambar haram, gambar tidak. Lalu ketika ditanya, "Nek Muhammadiyah piye?" Kita tidak bisa menjawab. Padahal di HPT sudah ada. Orang diskusi tentang hukumnya musik, gimana itu hukumnya musik? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Ya. Lalu ketika tanya, "Nek Muhammadiyah piye tahu hukumnya musik?" Tidak tahu saya. Nah, itu tidak baca lagi HPT-nya kan gitu. Nah, jadi sebetulnya ada. Kalau hukum bank bagaimana? Katanya haram. Yang syariah atau yang konvensional gimana? Nah, itu ada tentang masalah bank itu. Ya, pada subjudul keputusan Tarji Sidoarjo itu masalah bank ada kajiannya. Tentang hukum KB bagaimana? Muhammadiyah sudah bahas itu. Dalam HPT sudah ada. Ya. Dan berbagai macam beberapa keputusan sebetulnya sudah ada. Jadi sebenarnya tanda kutip ya, kurang pas juga. Terkadang ada orang Muhammadiyah mengatakan, saya tidak tahu tuh ada keputusan dari Muhammadiyah. Jadi tidak tahu itu, dia itu betul-betul tidak tahu, ataukah memang dia belum tahu sebetulnya Muhammadiyah sudah memutuskan.
Untuk lebih lengkap, kalau HPT katakanlah ini produk agak lama ya. Produk yang kontemporer itu kan ada buku tanya jawab Pak ya. Nah itu Bapak beli di SM kalau memang ingin mengikuti perkembangan Muhammadiyah. Kan sudah sampai jilid yang ke-7 tuh tanya jawabnya. Kalau versi saja cuma 4 jilid. Muhammadiyah sudah 7 jilid itu. Lengkap itu. Ini sudah disiapkan jilid ke-8 lagi. Jadi sudah 7 jilid itu. Untuk membuka persoalan apa? Ayo, masalah apa? Masalah waris ada itu. Putusan-putusannya ada. Tanya jawab tentang persoalan waris, tentang persoalan pernikahan, tentang persoalan beberapa hal keagamaan ada. Cuman persoalannya tadi lagi-lagi kita selaku warga Muhammadiyah sendiri barangkali tidak punya sumbernya, barangkali belum baca sumbernya, tapi sudah mengkritik Muhammadiyah itu loh. Muhammadiyah itu piye toh nenek? Kamu belum baca kok sudah mengkritiknya itu. Kadangkala ada yang seperti itu. Nah, jadi marilah kita mulai kita niatkan awal ini kajian kita ini memang betul-betul kita ingin belajar, katakanlah bukan dari nol, katakan kita ingin, saya kira kita sudah kenal Muhammadiyah sudah agak lama, tapi mari kita kaji lagi putusan-putusan Muhammadiyah itu seperti apa. Sebenarnya sudah ada, tapi kita mungkin belum tahu atau belum paham itu. Nah ini yang kedua ya, di lembar kedua adalah tentang daftar isi. Jadi dalam daftar isi pun itu sudah bisa kelihatan. Apalagi dilengkapi dengan tadi tanya jawab yang 7 jilid itu. Kemudian yang terakhir, coba dibuka halaman 277. Halaman 277. Nah, kita kaji bab ini dulu. Ya. Jadi dari HPT, kalau dilihat dalam daftar isi, itu, dalam daftar isi ini disebut judulnya Kitab Masalah 5. Ya. Kalau dalam daftar isinya, kitab yang pertama, Kitab Iman, Masalah Tauhid. Tapi saya ingin mengajak jamaah sekalian memulai belajar HPT-nya dari ini. Judul ke-12 Kitab Masalah 5. Masalah 5 itu tentang agama, dunia, ibadah, sabilillah, dan qiyas. Kalau dalam bahasa keilmuan yang lain itu, ini disebutnya usul fikihnya di sini. Ya, jadi usul fikihnya sudah ada. Sudah ada ya. Kalau nanti detail usul fikihnya, itu ada dalam tuangan yang lain. Seperti di sini, ini ada beberapa kaidah usul fikih. Ya. Jadi Muhammadiyah itu, sekali lagi, saya hanya ingin memantapkan dan menguatkan apa-apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah tentu sudah berdasarkan diskusi-diskusi. Ya, contoh saja yang mudah ya. Setiap minggu, Pak sekalian, di Tarjih PP itu diskusi terus setiap minggu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Itu yang jawabannya dimuat di Suara Muhammadiyah. Saya sesekali kalau ada waktu, ada kesibukan, suka ikut diskusi di Tarjih itu. Jadi sebelum diputuskan itu didiskusikan dulu. Tanda kutip diperdebatkan dulu. Gimana nih jawabannya? Karena ini kan untuk menjawab pertanyaan umat. Barulah dimuat di Suara Muhammadiyah, baru dipublish, bisa dibaca oleh umat. Jadi Muhammadiyah dalam memutuskan persoalan-persoalan hukum juga tidak sembarangan, tidak gegabah. Ya. Dan justru Muhammadiyah ini menurut saya kelebihannya, karena Muhammadiyah itu kalau berijtihad, ijtihadnya adalah ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu ijtihad bersama-sama. Berbeda dengan
beberapa komponen yang lain. Mohon maaf ya ini. Kalau misalkan menyebut nama komponen. Yang saya tahu seperti teman-teman Salafi itu sebetulnya ketika ijtihad itu kan ijtihadnya ijtihad fardiyah. Ijtihad pribadi-pribadi. Ketika ada Ustadz A, dia dianggap mampu misi pengajian lalu punya jamaah, dia mengatakan lalu orang-orang mengatakan menurut Ustadz Anu juga. Nanti di sana di Kaliurang ada Ustadznya, Ustadz Anu, coba kalau dilihat itu berdasarkan Ustadz. Ya. Syekh Abdul apa itu? Nah, kan banyak kalau menurut ini Abu apa kan? Itu malah fardiyah. Tapi kalau Muhammadiyah justru kelebihannya itu ijtihadnya ijtihad jama'i. Jadi begini ya Pak sekalian. Ijtihad jama'i itu tadi contohnya ini yang mudah saja. Ketika mengeluarkan fatwa atas pertanyaan dari masyarakat setiap Jumat kan itu seminggu sekali itu dibahas, didiskusikan. Ustadz ini punya pendapat ini dalam menanggapi si A begini, si B dan seterusnya. Lalu kemudian kan kira-kira dikerucutkan pendapat yang lebih kuat, yang lebih dominan dalam arti kekuatan dalilnya. Nah, barulah itu yang ditetapkan. Jadi dalil-dalil yang kalah, ustadz-ustadz yang mengemukakan dalilnya kalah, itu otomatis tidak diketuk untuk menjadi keputusan dalam menjadi itu kan jadi malah matang. Ya. Jadi dalam tanya jawab jilid 1 sampai 7 itu sudah betul-betul matang, sudah proses diskusi ya, di internal majelis tarjih. Apa tidak ada ijtihad fardiyah, ijtihad pribadi-pribadi? Ada, boleh. Tapi bedanya begini. Ya, bedanya begini. Ketika kita bicara dalam forum resmi Muhammadiyah atau ada pertanyaan Ustaz, bagaimana putusan Muhammadiyah tentang bank, apakah haram ataukah tidak? Lalu di Muhammadiyah sudah ada putusannya, maka harus disampaikan kalau Muhammadiyah sudah pernah memutuskan tentang masalah perbankan, kalau perbankan itu adalah hukumnya A umpamanya. Tapi ketika tidak ada putusan belum ditetapkan oleh Muhammadiyah dan ada kebutuhan umat bertanya, seustad itu boleh saja secara pribadi ya menurut pendapat saya yaitu syubhat lah bank itu ya. Menurut pendapat saya itu ya haram. Itu namanya pendapat pribadi atau fardiyah dengan alasan-alasan yang dikemukakan. Ketika Muhammadiyah belum memutuskan. Atau yang kedua, ijtihad fardiyah itu bisa saja terjadi. Sebetulnya Muhammadiyah itu sudah memutuskan, tetapi seorang ustadz ini atau si A ini, dia belum tahu kalau Muhammadiyah sudah memutuskan. Jadi mengatakannya setahu saya, atau pendapat saya, seperti ini. Karena saya juga belum tahu apakah Muhammadiyah sudah memutuskan ataukah tidak. Sehingga suatu saat ketika keliru atau berbeda dengan apa yang diputuskan Muhammadiyah, nah itu karena kita sudah menyampaikan di awal ini menurut pandangan saya. Karena saya belum tahu, belum pernah membaca apa yang sudah diputuskan oleh Muhammadiyah. Jadi enak menyampaikannya. Ya. Saya mengisi pengajian di PDM Gunung Kidul 1 tahun yang lalu. Ternyata responnya bagus sekali. Tetapi diskusinya itu banyak menukil pendapat-pendapat para syekh-syekh Timur Tengah. Kan kata Syekh Albani juga, Bin Bas mengatakan begini, Syekh Utsaimin mengatakan begini. Jadi referensinya itu referensi ulama-ulama Timur Tengah yang itu bagian dari referensi teman-teman Salafi terbiasa mengatakan itu. Dalam Bin Bas kan Syekh Utsaimin mengatakan itu haram. Padahal dia itu adalah orang-orang Muhammadiyah. Lalu saya kaget dalam pikiran saya.
dia diskusi tentang tarjih, tapi dia mengatakan, Ustaz, bagaimana hukumnya sholat kalau begini? Yang saya tahu, menurut Syekh bin Baz itu sholat itu begini, jadi begitu. Referensinya itu yang tercuplik itu tidak ada referensi Muhammadiyahnya. Ini menarik, tetapi juga menjadi prihatin. Jadi prihatin. Iya, Syekh bin Baz benar. Beliau mengatakan itu berdasarkan hadis ini. Tapi sebenarnya Muhammadiyah juga sudah mengatakan memang persoalan sholat itu hadisnya begini, sama sebetulnya. Tapi yang dia tahu Muhammadiyahnya tidak disebutkan. Karena tadi barangkali, mohon maaf ya, itu mungkin saya tidak tahu ini kelemahannya. Apakah HPT ini tidak menyebar ke Gunung Kidul atau ke DIY atau ke masyarakat Muhammadiyah sendiri, ataukah ya, warga Muhammadiyah sendiri memang tidak tertarik ingin beli atau bagaimana? Tapi persoalannya kenapa kok dengan buku yang lain tertarik, tapi produk-produk hukum yang diputuskan Muhammadiyah sendiri kok tidak punya dan tidak tertarik? Tentu ini juga satu keprihatinan. Saya kira ini Mas Andi dan teman-teman menarik juga ini. Nanti sempatkan beli semuanya. Nanti kalau ini namanya kajian tarjih, nanti wajib beli. Tanda kutip wajibnya bukan dosa ya. Tanda kutip ya wajib lah. Kita ingin ngaji HPT ya nanti semuanya. Ini harganya berapa ini Mas? 53. 53. Saya kira bisa lah. Uang pulsa saja 50.000 ya. Nanti 1 bulan tidak usah beli pulsa, kita sempatkan beli ini. Ya. Nah itu ya. Jadi ini contoh. Lalu yang berikutnya saya ingin memberikan contoh lagi nih. Ini pengantar tentang ini saja karena ada persoalan, ada problem. Ada seseorang seorang Muhammadiyah juga suka mengatakan gini. Lah kan Muhammadiyah itu kan Quran hadis. Ya kan terserah saya. Yang penting kan ada dasarnya. Yang penting kan ada hadisnya sahih. Kan tidak ada persoalan toh gitu. Yang penting kan Quran hadis. Ini ada hadisnya sahih gitu. Nah itu perlu dibedakan. Kalau kita selaku pengurus Muhammadiyah, hadisnya sama-sama sahih umpamanya. Sama saya itu begini, ini contoh. Ketika sholat, Sami Allah liman hamidah, lurus ke bawah apa sudah ke lagi? Sami Allah liman hamidah begini atau ke sini? Lurus. Nah. Ini contoh itu. Ini mohon maaf menyebut nama lagi. Ini kan untuk contoh saja. Karena memang kan biar jelas dulu. Beberapa teman salafi kan intinya kan begini ya. Sami Allah liman hamidah. Itu ada teman Muhammadiyah ikut-ikutan sholatnya begini. Sami Allah liman hamidah. Lalu ketika itu tanya, loh kok itidalnya begitu mas? Oh ini kan ada hadisnya Ustaz, hadisnya sahih. Gitu. Oh iya. Kan Muhammadiyah juga boleh toh. Yang penting semua hadis sahih itu juga kan Muhammadiyah gitu. Ya saya bilang ya benar hadisnya sahih. Itu saya Albani juga kan praktek sholat itu kan harus begini lagi. Itidal itu ya ke sini. Ya benar itu menurut pendapat Albani. Tapi kan Anda ini aktivis Muhammadiyah mas. Anda belum baca apa bagaimana putusan Muhammadiyah. Muhammadiyah tahu ada hadis yang memahaminya ke sini dan ke sini. Lalu dipilih, ditarjih. Pandangan hadis itu sama-sama sahih, saya katakan tadi. Hadisnya bisa jadi sama-sama sahih, yang begini juga sahih, yang begitu juga sahih. Nah, ketika sama-sama sahih, memang dari sisi persoalan mengamalkan tidak ada persoalan mau begini asalkan hadisnya sahih. Tetapi alangkah lebih eloknya ya sudah sama-sama sahih plus yang diputuskan Muhammadiyah itu memilih yang sahihnya adalah yang lurus begitu, kan itu lebih tepat. Kalau mengamalkan sama-sama tepat.
Tapi akan lebih tepat lagi karena Anda ini kan aktivis Muhammadiyah, banyak baca. Muhammadiyah juga tahu, kalau begini tahu, yang begini juga tahu. Tapi Muhammadiyah mengambil sikap di antara dua hadis itu yang dipilih adalah yang lurus kembali. Ya sudah, kamu lurus saja. Jadi seolah-olah menjadi tidak bangga dengan putusan Muhammadiyah. Yang penting kan sahih. Syekh Anu juga mengatakan begini, betul. Tapi Muhammadiyah juga sudah tahu, itu juga proses pemilihan hadis yang dipilih oleh Muhammadiyah menggunakan hadis yang ini. Ya. Kembali ke halaman 277. Nah, kita ingin mengkaji dari persoalan apa itu agama, agama itu apa? Itu sudah dirumuskan itu. Dunia itu apa? Ibadah itu apa? Nanti kan kita bicara ya, ibadah itu ya kita kan harus benar ibadah kita itu. Ya, ibadah itu apa artinya? Ya, ad-din itu apa? Ya, mari kita baca ad-din dulu. Saya bacakan nanti suatu saat nanti bapak-bapak dan sekalian yang membaca. Jadi biar latihan membaca juga dan tahu bahasa Arabnya. Ad-dinu agama. Ad-dinu agama, ad-dinul Islami yang dimaksud agama Islam. Apa yang dimaksud agama Islam itu apa? Kalau ditanya pusing juga, agama Islam itu apa? Boleh. Kalau kita dari dulu beragama Islam, tapi definisinya apa coba? Nah, itu Tarji sudah merumuskan. Yang dimaksud agama Islam itu adalah alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam itu adalah agama yang datang atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama Islam. Jadi kalau ada agama yang datangnya bukan dari Nabi Muhammad, bukan Islam. Kalau agama itu datangnya dari Mirza Ghulam Ahmad, jelas bukan agama Islam, itu agama Ahmadiyah. Jadi nggak usah ngaku agama Islam. Kalau ada agama yang dibawanya oleh ya, Ali bin Abi Thalib, jelas bukan agama Islam, itu agama Syiah. Agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi, bukan oleh Abu Bakar, bukan oleh Umar, bukan oleh Ali, bukan oleh siapa-siapa. Itu rumusnya kan jelas. Ya. Adapun dia, ma anzalallahu fil Qur'ani, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatu, dan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh sunnah yang sahih atau hadis yang sahih. Tuh. Mau bagaimana nih? Jelas. Ya. Muhammadiyah itu kalau landasannya Quran dan hadis dicantumkan. Nah, hanya saudara sekalian, tolong digaris bawahi kalimat as-sunnah as-sahihah. Itu digaris bawahi. Nah, kalimat as-sunnah sahihah itu redaksinya nanti dalam rumusan Muhammadiyah. Jadi pedoman Muhammad itu Al-Quran dan sunnah makbulah, Pak. Jadi tapi teks itu tetap ada. Hanya nanti dalam rumusannya. Kalau dulu itu Muhammadiyah berpedoman kepada Quran dan hadis yang sahih. Tapi rumusan berikutnya sudah dirubah. Jadi bukan hadis yang sahih, tapi dengan hadis yang makbul atau as-sunnah makbulah. Kenapa? Karena kalau bicara hadis itu kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kalau landasannya Quran dan hadis yang sahih, berarti yang hasan akan terbuang. Padahal hasan pun bisa diamalkan, sehingga bahasanya as-sunnah makbulah. Ya, hadis yang makbulah, yang bisa diterima, yang bisa diamalkan. Itu. Jadi hadis sahih dan hadis hasan itu termasuk makbulah. Tapi kalau dhaif itu tidak makbul, tidak diterima, tidak bisa dijadikan untuk dasar hukum. Nah, itulah agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad lewat Al-Quran dan sunnah sahihah. Berupa apa agama Islam itu? Minal awamir, perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal irsyadi, dan petunjuk-petunjuk. Itu tujuannya apa agama itu? Petunjuk itu tujuannya apa? Lissalahil ibadi, untuk kebaikan hamba atau kebaikan manusia, dunyahum, di dunia mereka, wa ukhrahum, dan di akhirat mereka.
Jadi adanya agama Islam itu yang berlandaskan kepada Quran hadis tujuannya untuk lissolahil ibad, supaya manusia itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, ad-dinu, adapun agama itu adalah ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi, yang telah disyariatkan melalui perantara para nabi, minal awamiri, dari perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wal irsyadi, dan petunjuk-petunjuk, lissalahil ibadi, untuk kemaslahatan atau kebaikan hamba atau manusia, dunyahum wa ukhrahum, dunia dan akhirat mereka. Saya kira cukup dulu untuk kajian HPT-nya sampai bab agama. Nanti kita lanjutkan pada bab dunia, ibadah, dan yang lainnya. Karena sudah tengah 10 lebih, jam 10 kurang seperempat, nanti sisa waktunya barangkali nanti maksimal jam 10 ada kesempatan tanya jawab. Jadi saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ali Yusuf. Untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, nanti ini kita masih ada waktu seperempat jam kita gunakan untuk diskusi. Sebelum ke jamaah, saya dulu yang tanya. Boleh ya, Tat? Baik. Pertanyaan saya gini, Tat. Kadang-kadang di Muhammadiyah itu ketika mengambil sebuah hukum itu kadang tekstual dan kadang kontekstual. Artinya tidak saklek seperti apa yang tertera pada teks baik Quran maupun hadis. Nah, kenapa dalam pengambilan sebuah hukum itu kok harus ditarjih dulu? Padahal apakah tidak cukup ketika kita hanya mengamalkan seperti apa yang sudah tercantum pada teks tersebut baik Al-Quran ataupun hadis? Nah, itu pertanyaan saya. Itu yang selanjutnya. Monggo yang lain kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, monggo Pak Syarif. Satu lagi ya, monggo silakan. Ada enggak? Monggo, tunggu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Contoh yang kedua dulu ya. Jadi yang kedua itu contoh tadi tidal. Itu kan sebetulnya apa-apa yang dicantumkan dari putusan itu kan sudah putusan terakhir, tetapi rangkaian prosesnya itu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Jadi yang saya sampaikan tadi itu putusan akhir Muhammadiyah memilih hadis wa'il yang memahami itu dengan lurus itu. Sehingga itulah yang tersampai dalam putusan resminya. Tetapi prosesnya itu ada, Pak. Jadi prosesnya itu proses perdebatan dulu hadisnya bagaimana dan seterusnya. Memahami ini kan ada, nanti kan hadis itu kan problemnya banyak, termasuk kenapa harus ditarjih. Karena kalau bicara hadis itu kan tanda kutip ruwet, Pak. Hadis itu pertama harus dilihat dari otentitas hadis itu sendiri. Otentitas itu kan harus dilacak, ini hadisnya sahih tidak, lalu dhaif tidak, itu rangkaian-rangkaiannya harus dilacak dan seterusnya. Itu untuk melacak hadis ini sampai tingkatan sahih atau tidak, itu memerlukan waktu tersendiri dan terkadang memerlukan perdebatan, karena dalam jarh wa ta'dil si A itu terkadang dianggap
oleh si A baik, oleh si B belum tentu baik, dan seterusnya. Itu dari tingkat otentitas saja, nah itu banyak problem. Ada ahli hadis yang sering disebut di Timur Tengah itu Syekh bin Baz, ya, karangan teman-teman Salafi disebut bin Baz, itu memang ahli hadis. Saya kemarin juga baca di Republika itu tentang bin Baz, antara pujian dan kritikan. Ternyata kritikan terhadap bin Baz juga cukup banyak dari sesama ulama hadis. Ada beberapa hadis-hadis yang diputuskan oleh bin Baz itu ternyata hadis-hadisnya sebetulnya dhaif menurut ulama hadis yang lainnya. Jadi di situ saja sudah menunjukkan ada persoalan, Pak. Sehingga kenapa harus ditarjih begitu? Nah, dalam tarjih itu sendiri tadi kan tarjih itu kan punya manhaj itu kan cara. Cara itu kan untuk istilahnya undang-undangnya supaya orang tidak ngawur. Kalau tidak ada tata caranya nanti asal menurut pendapat kita itu dianggap benar, ya sudah diputuskan ini yang paling, tapi ada aturannya, ada rambu-rambunya. Nah, itu rumusannya ada, nanti ada jam'u wa taufik namanya. Pertama itu jam'u wa taufik dulu. Kalau tidak bisa jam'u wa taufik baru ditarjih, kalau nggak ditarjih baru dinasah, kalau nggak dinasah baru mauquf. Itu dalam pendekatan-pendekatannya begitu. Nah, dalam contoh lagi wajahtu, doa iftitah dan Allahumma ba'id itu semuanya sahih, Pak. Dan di HPT itu dicantumkan dua-duanya. Maka itu disebutnya jam'u wa taufik. Jadi sama-sama sahih, tetapi itu masih bisa dikompromikan begitu. Nah, bisa dikompromikan itu artinya itu ada tahyir, boleh memilih. Ya, boleh memilih. Nah, boleh baca Allahumma ba'id, boleh baca wajahtu, dua-duanya ada hadisnya sahih. Walaupun nanti penjelasannya kalau wajahtu itu sebetulnya hadisnya masih sangat panjang yang kita tidak membaca sampai tuntas. Bacaan kita itu kan cuman wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai situ toh. Padahal itu hadisnya belum selesai. Doa iftitah yang wajah itu bukan sampai wa ana minal muslimin, bukan. Bukan wa ana minal muslimin, bukan. Tapi masih ada rangkaiannya, masih sangat panjang. Maka salahnya kalau mau pakai wajah itu boleh, hadisnya sahih, tapi harus sampai tuntas, jangan sampai berhenti di situ. Nek caranya Al-Fatihah itu harus sampai waladhdallin, jangan berhenti di Maliki Yaumiddin. Gitu. Maka ada hadis yang tuntas, Allahumma ba'id. Sehingga akhirnya ya, untuk supaya tuntas bacanya pakailah Allahumma ba'id. Gitu. Jadi itu namanya litahyir. Nah, kalau contoh itu tadi saya menyebutkan hanya contoh kesimpulan saja, Pak, ya. Tapi sebetulnya di situ masuknya bukan ke otentitasnya, tapi ke fahmul hadis, Pak. Fahmul hadis itu cara memahami. Hadisnya sama, tetapi ketika mengatakan Rasulullah itu mengembalikan tulang rusuknya ke posisi semula, itu fahmul hadis. Bagaimana memahami hadis itu? Ada yang memahami posisi semula itu lurus, posisi semula itu begitu. Maka Muhammadiyah mengambil sikap itu memilih yang lurus begitu. Tapi itu bukan menjadi brand image Muhammadiyah, bukan. Awalnya kan memutuskan dulu, adapun setelah itu jadi keputusan tentu menjadi bagian dari ya Muhammadiyah itu lurusnya begini begitu. Tapi itu berawal dari proses dulu cara pemilihan hadis. Itu maksudnya pada fahmul hadis. Nah, pertanyaan yang kedua dari Mas Andi, kenapa tekstual dan kontekstual? Nah ini bagus ditanyakan. Karena kalau nggak ditanyakan, beberapa teman-teman mungkin akan, Muhammad itu biar kok ini ditafsirkan lagi, dikontekstualkan lagi. Kenapa tidak tekstual saja apa adanya? Begitu. Sebagaimana beberapa teman-teman mungkin itu mengartikan apa adanya. Sebetulnya kalau dilacak, siapa sih di dunia ini yang paling tekstual? Tidak ada. Yang paling kontekstual siapa? Tidak ada juga. Tekstual itu kan murni apa adanya. Tidak ada. Yang murni apa adanya tidak ada. Tidak bisa seluruhnya murni apa adanya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang tekstual murni, tidak ada. Lalu tidak ada yang kontekstual murni, tidak ada juga. Karena pada dasarnya orang yang kontekstual juga dia pakai teksnya dulu.
otomatis kan menggunakan teks. Maka di situ problemnya ada problem fahmul teksnya itu, fahmul hadisnya itu. Ya. Yang dikenal kontekstual kan Umar bin Khattab itu. Gimana Umar bin Khattab itu? Bid'ah itu. Sering membuat bid'ah kan Umar bin Khattab itu. Ya. Memotong tangan itu kan teks Quran. Harus dipotong. Tapi oleh Umar nggak usah dipotong. Coba apa kita mau menyalahkan Umar? Umar kan pandangan Umar nggak perlu dipotong. Apa Umar salah? Itu kan berijtihad. Abu Bakar ya punya kebijakan membunuh orang-orang yang tidak mau zakat. Padahal Nabi tidak pernah menginstruksikan membunuh. Tuh, apa Abu Bakar keliru kalau begitu? Jadi tidak bisa. Murni tekstual juga tidak bisa. Murni kontekstual juga tidak bisa. Sehingga tadi pertanyaan, kenapa Muhammadiyah tekstual dan kontekstual? Nah biasanya begini mas, rumusannya. Kalau persoalan ibadah itu biasanya cenderung tekstual. Kalau Nabi sholatnya begini ya begini, bahasanya begini, itu namanya tekstual. Jadi Muhammadiyah ketika masalah ibadah, nanti kan ada definisi ibadah. Apa itu mahwal ibadah kan? Nanti dalam HPP-nya kan ada ibadatul khosoh, ibadatul ammah. Nah ketika ibadatul khosoh, Muhammadiyah cenderung memahami secara tekstual. Tetapi ketika ibadahnya ibadah al-ammah atau muamalah atau dunia, itu cenderung kontekstual. Jadi tidak selamanya tekstual murni dan juga tidak selamanya kontekstual secara murni. Justru ada hadis yang kalau kita betul-betul konsisten mau tekstual, itu malah jadi keliru, salah itu, memahami hadis secara tekstual itu. Contoh, sholat itu harusnya buang hajat itu dalam hadis, janganlah kamu menghadap mana itu ya berbeda. Jadi janganlah menghadap ke selain kiblat, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah itu teks hadisnya itu menghadaplah ke barat atau ke timur kalau mau buang hajat. Kalau tekstual hadis itu diamalkan di Indonesia itu jadi keliru. Karena kita diperintahkan kalau mau buang hajat itu suruh menghadapnya ke barat atau ke timur. Sementara posisi letak geografis Indonesia itu justru arah barat itu adalah kiblat atau timur itu. Sehingga anjuran Nabi kita itu suruh kencing atau berak itu disuruh oleh hadis supaya menghadap ke barat atau ke timur. Itu teks hadisnya begitu. Tapi teks hadis itu kalau dipraktekkan tekstual apa adanya malah jadi keliru. Karena harus dilihat sebab turun hadis itu ketika di Madinah. Di Madinah itu arah kiblatnya itu menghadap ke utara atau ke selatan. Sehingga Nabi perintahkan jangan kamu menghadap ke utara ke selatan, tapi menghadaplah ke barat dan ke timur. Itu contoh. Nah, seperti itu jawabannya. Terima kasih. Mungkin masih ada satu lagi. Kalau tidak ada kita tutup sekian. Pak Dari masih? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kajian kita cukupkan sampai sekian. Kita sampai pada bab Mahwadin, insyaallah besok untuk Rabu Kliwon selanjutnya apa itu ibadah, maya ibadah. Selanjutnya bagi jamaah yang belum mempunyai kitab HPT, ini nanti bisa mendaftarkan diri kepada Mas Martono atau Mas Bagus. Insya Allah akan kita belikan secara kolektif. Harganya 53.000, tapi masih di